Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sampai hari ini. Kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga bisa berkumpul pada siang hari ini di TK Pertiwi di Panduan Ibu ya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu SPD, yang terhormat rekan guru Bu Sri Purwanti dan Bu Naurasifa, dan yang terhormat ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu wali murid TK Pertiwi Bandung Uripan yang telah meluangkan waktunya, terima kasih atas kehadirannya ya. Dan yang saya cintai, anak-anakku sekalian, Mbak dan Mas, Anda semua terima kasih ya. Langsung saja ya Bu ya. Dalam kesempatan kali ini saya Ani Utamayati, SPD dari TK Pertiwi Bandung Uripan 2, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten, akan mempresentasikan tentang pemetaan 7 aset utama yang ada di TK Pertiwi Bandung Uripan 2. Apa itu aset Bu? Aset itu yang dimiliki oleh sekolahan Bu. Ada berapa? Asetnya itu ada 7. Ada 7. Ini perkenalkan Bu ya, ini saya sebagai CKB angkatan 7, perwakilan dari Bayat. Satu-satunya Bu, doakan ya Bu ya, semoga lancar semua ya. Untuk fasilitator saya dari Pekalongan Bu. Dari Pekalongan itu Bapak Budi Herijanto SPD MPD. Kemudian untuk pengajar praktik saya Ibu Sami SPD. Rekan saya juga di TK Tegalrejo. Nah, dari tujuan pembelajarannya, CGP dapat memetakan dan mengidentifikasi berbagai 7 aset yang ada di sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efisien. Jadi dari aset yang dimiliki sekolah diharapkan CGP dapat memanfaatkannya dengan efisien. Nah, apa saja toh 7 aset itu yang ada di sekolah? Yang pertama itu aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga itu aset fisik atau modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan. Yang kelima, ada finansial. Yang keenam, ada politik. Dan yang ketujuh itu ada agama dan budaya. Nah, kita ulas satu-satu gitu ya. Untuk yang pertama, yaitu modal manusia Bu. Apa itu modal manusia yang ada di sekolah itu? Yang pertama itu ada pengurus atau yayasan. Atau kita tuh komunitas sekolah bisa dengan kelurahan. Kemudian ada pengawas sekolah yang di Korwil Pendidikan Kecamatan Bayat. Kemudian ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, orang tua ya. Dan satu lagi sih ada di lingkungan sekitar kelompok masyarakat. Next, untuk yang modal kedua yaitu modal sosial. Modal sosial dimana itu adalah hubungan antara aset manusia tadi seperti guru dengan hubungannya dengan rekan sejawat. Tidak hanya di lingkungan sekolah ini, tetapi dengan guru yang lainnya. Yaitu ada pertemuan KKG, ada pertemuan IPDKI, ada PGRI, ya, dan juga adanya organisasi komite juga ada, dan mempunyai kementaan yaitu dengan ini Bu, bisa kan kita suka outing ya, outing kemarin ke Bakpia, dulu itu ke Winayam, ya, ada yang di sini ada yang punya gerobak Bu, pengusaha gerobak, kita ke sana, itu juga termasuk bukan sosial. Untuk yang ketiga yaitu modal fisik. Fisik itu apa Bu? Bentuknya fisik itu kan terlihat ya. Nah, di sini fisik itu aset fisik itu adalah gedung Bu, gedung sekolah ini. Gedung sekolah ini apa aja sih? Di sini alhamdulillah gedungnya ada 2 ya. Ada kelas A, kelas B, kemudian ada ruang gurunya, ada gudang, ada toilet 2, kemudian ada dapur, juga ada arena bermain di luar
prasarana yang ada di sekolah, baik bentuk ataupun perlengkapannya. Begitu. Untuk yang modal keempat, yaitu modal lingkungan atau alam. Nah, di sini modal lingkungan itu apa toh? Dibayar itu ciri khasnya apa sih? Jadi budaya dibayar itu kan kita budayanya itu gerakan ya, gerakan, ikonnya juga ada batik, dan kita juga dapat wisata, ada Cemoro Sewu, ini akan kesana lagi Bukit Cinta, kita tuh banyak ada Sunan Pangandaran, betul itu ya. Terus dari situ kita mengangkat, jadi pasar Abu ya, kalau misalnya outing itu jangan jauh-jauh, ya kita mengeksplor di sekitar kita aja. Dulu pas kelas berapa itu, tahun berapa itu kita pernah ke batik tuh, di Batik Karnaval. Nah mungkin untuk kedepannya kita bisa kesana lagi dan dirabah mungkin ya Bu yang belum ya, nanti bisa dilaksanakan nanti. Kita juga dekat persawahan Bu, kadang anak kalau cuma jalan-jalan pagi dekat dengan perbukitan tadi ya, ada yang sungai-sungai itu kecil aja, itu yang termasuk dengan modal lingkungan. Untuk yang kelima yaitu modal finansial. Modal finansial di TK Portil Banjulutan 2 ini kan kita alhamdulillah setiap tahun dapat dari BUP Bu. Itu bisa untuk ATK anak, ada klien kemarin itu majalah, ada yang sebagian dari sana PNT juga dapat dari BUP yang pertama G, dan kedua ya dari SOT Bapak Ibu. Bantuan itu dia setiap bulannya itu. Kemudian dari anak-anak setiap infak Jumat gitu. Jadi dari anak, insya Allah kalau kami itu kembali juga ke anak ya, itu modal dari lembaga kami ini. Untuk yang keenam yaitu modal politik. Modal politik itu apa ya? Memiliki kerjasama tadi Bu yang saya sebutkan, bisa dengan puskesmas, suka dikasih ke Jatim Pak ya. Nah setiap 6 bulan sekali itu termasuk hubungan kerjasama. Terus di pemeriksaan dulu itu ada sikap tinggi Bu, sebelum corona itu rutin, tapi sekarang setelah corona ini kayaknya belum ini lagi, biasanya datang Bu dokter giginya. Kemudian dengan kecamatan, pemerintah desa, dulu juga pernah ke kepolisian Bu, kita anak-anak dibawa ke Polsek Bayan itu belum, itu di kota kita ini sel, ini yang namanya motor polisi, kemudian kita dikenalkan dulu ya Pak. Untuk kantor pos ini ada penerbit buku, setiap tahun kan kita langganan buku ya, majalah, serta serta batik juga udah, ada sini ada batik, ada sama gerakan dan juga kemarin Mbak Fia ya. Untuk yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu adalah pembiasaan anak-anak. Alhamdulillah ya, kemarin juga sudah dibiasakan untuk sholat duha ya, sholat duha. Terus sadranan Bu, di sini juga masih ada sadranan ya. Setiap mau besik desa, sebelumnya besik desa dulu itu dimakan, kemudian ada sadranan, kemudian ada budaya 5S, lalu senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dan kemudian ada kalau masih COVID itu kan kita protokol kesehatan, tapi sekarang juga masih terbawa Ibu, ada yang kalau agak pilek langsung pakai masker ataupun ditutup ya, dan kebiasaan cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan itu ya. Serta di sini berdoa tuh, iya ya, berdoa tuh sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum makan dan sesudah makan. Itu ya Bu. Untuk yang juga kita rutin ya setiap Jumat kan infak, juga ada sedekah kan juga sudah mulai itu berbagi Ramadan ya, gitu ya. Semoga nanti berlanjut untuk tahun ke depannya ya Bu ya. Nah untuk refleksinya, kesimpulan dari pemetaan 7 aset ini yaitu sebagian satuan pendidik itu masih belum memanfaatkan aset yang dimilikinya. Kenapa? Karena mungkin pikirnya ya sudah ada bukunya ini, ya sudah gitu ya. Jadi kalau bisa kita tuh harus memanfaatkan asetnya, mengembangkan gimana agar demi kemajuan lembaga itu ya. Maka dari itu kita selaku pendidik hendaknya dapat mengembangkan sekolah dengan aset yang ada, karena sekolah sebagai sebuah institusi yang perlu mengembangkan diri untuk menjadi tempat murid warga sekolah berkreasi dan berkontribusi.
tua, komite, dan masyarakat. Itu namanya warga sekolah gitu. Apa itu sampah kreasi itu? Dalam program yang nanti akan saya bawakan itu yaitu tentang sampah kreasi itu. Apa itu? Itu merupakan sampah termasuk kegiatan kokurikuler yang mana anak-anak setiap istirahat sehabis makan, anak-anak kan di lembaga kita kan anak-anak membawa bekal dari rumah gitu ya, entah itu makan makanan sehat ataupun snack-snack ringan. Nah setelah itu anak-anak nanti membuang sampah pada tempatnya dan waktu 5 sampai 10 menit setiap harinya anak-anak nanti memilah sampahnya itu Bu. Milah sampahnya itu dimasukkan ke wadah untuk nanti Senin sampai Kamis itu anak-anak memilah sampah dulu, kemudian biasanya kalau Jumat Sabtu kan anak-anak pakai baju olahraga ya, jadi agak leluasa untuk membuat produknya, membuat hasil karya maksudnya. Di hari Jumat Sabtu itu anak-anak yang membuat kemarin itu mau membuat ekoprint ya Bu ya. Nah dari sampah itu anak-anak membuang sampah pada tempatnya, memilah kemudian diolah. Nah ini dokumentasi kemarin ya Bu, sampahku kreasiku. Anak-anak membuang sampah dulu pada tempatnya, kemudian dipilah, kemudian barang-barang berburu diberi panduan dan anak-anak terus menggunting sendiri. Ada yang memasukkan ke dalam botol. Terus di sini ada juga yang dari pas menghias pojok baca itu dari kardus. Kemudian anak mewarnai dan menggunting serta pastinya sudah ditempel di sana. Nah, demikian itu program yang dapat saya sampaikan dari 7 aset yang dimiliki oleh TK Pertiwi Banyuripan 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah, itu yang dapat saya sampaikan ya. Dan untuk mungkin ada saran atau masukan dari ibu kepala sekolah, dari ibu guru rekan sejawat, ataupun dari perwakilan komite dan orang tua, monggo saya persilahkan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai sangat datang Ibu Stanton, Anda semuanya. Yang hari ini memenuhi undangan dari Ibu Ani ya. Pangapunten saderenge bantu dalam jenazah Stanton karena terus sangat sampun meluangkan waktu untuk program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Ani. Mungkin belum paham juga apa sih guru penggerak ya. Dari Kecamatan Barat angkatan 7 kemarin yang terpilih adalah Bu Ani. Jadi tidak semua guru mendapat kesempatan seperti Bu Ani sebagai guru penggerak. Yang mana guru penggerak tersebut adalah untuk mengembangkan di bidang pendidikan anak-anak TK demi kemajuan anak-anak TK, dan tidak semua guru dapat seperti Bu Ani. Alhamdulillah TK sini terpilih, alhamdulillah, dan bersyukur sekali bangga kepada Bu Ani karena terpilih menjadi salah satu guru penggerak di Kecamatan Barat, yang mana guru penggerak adalah tingkatnya sampai nasional, sampai pusat. Jadi Bu Ani itu terjalinnya juga dari pusat, yang mana melalui beberapa tahap Bu juga sudah cukup Mbak Ani yang tahu ya, saya malah nggak paham karena semuanya berhubungan dengan IT. Untuk menanggapi ini tadi masalah pemetaan 7 aset modal utama TK Banyuripan 2, yang mana tadi telah disampaikan oleh Bu Ani, ada 7 aset, tidak saya ulangi gitu ya. Yang dari yang 1 sampai ke 7 tadi sudah disampaikan. Saya cuma akan menyebut yang aset yang ya, saya hanya menyebut yang lingkungan saja karena mungkin bagi kami lingkungan sangat penting, yang mana itu adalah sampah. Kalau di kota besar sampah merupakan masalah yang besar, tapi kalau di desa bagi kami belum begitu ya, karena ya membuang sampahnya kita juga mudah karena punya lahan yang luas. Yang di sini sampah akan dikelompokkan menjadi sampah yang basah, kering,
kemarin, kemudian plastik, yang mana yang plastik tersebut dapat kita daur ulang menjadi beberapa kreativitas ya, seperti bungkus makanan anak semuanya dari lima dibuat seperti itu apa Mbak Ani? Ekobrik ya, seperti itu. Kemudian yang lain nanti bisa bekas pasta gigi, bekas sabun mandi dapat dibuat berbagai kreativitas, yang mana anak-anak itu hanya seperti ini aja sudah senang banget. Oke, mereka berkreasi, berimajinasi. Imajinasi itu katakanlah menghayal. Seandainya besok saya mau bisa membuat pesawat, itu sudah terpikirkan sejak usia dini, sejak TK, yang mana insya Allah doa kami dari imajinasi dari dunia kaya anak-anak besok menjadi kenyataan juga. Dan itu adalah doa, insya Allah memang benar diawali dari mimpi imajinasi anak-anak besok akan terwujud. Tinggal kita menyikapi doa kita, usaha kita, dan disiplin belajar yang tinggi anak-anak kita, seperti itu. Yang mana dari kreativitas barang-barang bekas yang dari plastik tersebut besok sama Bu Ade itu akan dibawa ke tingkat kabupaten pas lokakarya, sebutannya panen raya yang ke-7 Bu Ani dari 1 Juli ya, 1 Juli, yang mana hasil karya dari anak semua serta peran serta wali murid juga komite sekolah akan dibawa ke kabupaten ya, akan dibawa ke kabupaten hasil dari barang-barang bekas seperti itu ya. Mungkin tidak perlu panjang lebar yang kami sampaikan, demikian itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu dan SPD yang telah memberikan saran dan masukannya demi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Ibu, saya mengutip lagi sedikit nanti dari hasil yang sampah plastik tadi, nanti anak-anak nanti membentuk seperti ekobrik. Ini namanya ekobrik Bu, sampah plastik ataupun kertas yang kalau organik itu kan busuk ya, kayak daun. Ini kan anorganik yang plastik, kertas itu yang tahan lama dan diulangnya itu lama sekali, bertahun-tahun. Makanya selain dibakar, kita dimanfaatkan untuk salah satunya di TK Pertiwi Banyuwangi ini mau membuat ekobrik. Dari ekobrik ini saya rencananya ada anak-anak nanti berkreasi membuat meja atau kursi atau mungkin rak buku yang disusun seperti itu. Nah, jadi nanti saya mohon masukannya juga. Dan ini kemarin juga hasil dari anak-anak itu buka bersama. Ini snacknya ya, kemarin dikumpulkan jadi mobil ini. Terus ini juga kemarin juga saya minta wali untuk membawa pepsodent apa saja boleh. Nggak sebut merek ya, pasta gigi. Nanti anak-anak senang sekali loh ulama. Itu kemarin pas pembelajaran kendaraan, temanya kendaraan bis. Anak-anak pengennya di situ terus buat bis. Yang pertama Mas bilang itu mintanya yang bis tingkat. Tingkat itu aku di tingkat. Ya kok saya kamu bawa berapa kardusnya? Nah temannya nanti nggak kebagian. Kamu di rumah bawanya banyak, nanti juga di tingkat. Yang lainnya juga pengen gantian deh. Kamu pindah untuk ini. Enggak mau ya, tahu itu betah di pojok situ, pojok untuk membuat bis. Tingkat bagus bahasanya Bu. Dan anak-anak, namanya juga anak-anak, kita dibawa pulang Bu. Jangan dibawa pulang ya, ini pulang kita pamerkan. Kita bawa pulang Bu, kamu kan udah diajarin sekolah, nanti buat lagi di rumah kayak gitu ya, tetap Bu dibawa pulang ya. Terus bilang, nah, monggo yang dari rekan guru atau komite atas orang tua yang mau saran dan masukan, monggo saya persilahkan aku dan sempatnya. Ibu Sri. Terima kasih waktunya pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf saya hanya sedikit untuk menambah ya Bu ya. Kalau boleh saya hanya usul, selain untuk dari bekas sampah, bekas makanan anak-anak, bisa kita juga dari bekas minuman Bu ya. Itu bekas pasta gigi, itu alangkah baiknya Bu. Kita kan anak-anak ada yang minum pakai botol bekas aqua ya, air mineral. Nah, kan ini ya seperti ini bisa. Terus juga ada yang begini kali, daripada kita buang sayang kan Bu ya. Di sana juga ini tidak mudah busuk, dibakar ini nanti juga tidak bisa, kalau tidak bakar kalau nggak bisa busuk. Nah itu alangkah lebih baiknya coba nanti kita ambil, kita manfaatkan, kita bersama-sama dengan anak-anak ya, kita buat hiasan biar bisa untuk berkreasi dengan anak-anak. Ada yang kita buat bunga, ada yang kita buat untuk tempat pensil Bu ya, tempat pensil. Dan selain itu ada juga yang untuk bunga itu juga bisa, pas bunga bisa ya. Terus dari botolnya ini juga bisa. Selain itu Bu, ini kan dari botol ada tutupnya Bu, daripada kita buang. Anak-anak nanti kan untuk berhitung, kita manfaatkan tutup botolnya ini. Tutup botol ini kita nanti cari semoga ya Bu ya, yang bermakna spidol, tapi yang istilah yang permanen. Kita tuliskan angka di sini. Anak mengenal angka tidak harus lewat buku, lewat papan tulis atau yang lainnya, tapi kita bisa menulisnya lewat tutup botol. Mengenal angka untuk berhitung juga bisa. Dan selain untuk mengenal angka, bisa untuk mengenal huruf. Dari huruf-huruf itu tidak hanya satu botol Bu. Nanti kita mau bikin, misalnya kita mau bikin tulisan ayam. Nah, kita manfaatkan untuk tutup botol ini untuk menuliskan setiap tutup botol satu. Kecil kan? Ini kita bisa tuliskan huruf A di sini ya. A. Terus ganti setelah A sudah. Setelah A apa? J. Nah, setelah Y apa lagi? Oh, ada A lagi. Yang belakang terakhir apa ya? A, J, A. Apa lagi? O, M. Kita tuliskan di sini. Nah, terus kita bikin gambar ayam, di bawahnya kita tata tulisan yang kita, yang anak-anak sudah bikin tadi. Kita baca A, J, A, M, jadi ayam. Nanti lebih asik ya. Tidak harus lewat saya. Tulisan kan anak selalu lebih tertarik. Terus juga dalam berhitung juga bisa pakai tutup botol ini tadi. Kita mau tulis angka berapa, anak juga akan lebih paham dan lebih senang. Itu kiranya Bu dari usulan saya, tambah saya ada lebih yang kita istilah untuk bermanfaat untuk kita semua. Ada kurangnya saya mohon maaf. Tapi buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Purwanti SPD atas saran dan masukannya ya. Terima kasih luar biasa sekali ya. Saya dapat ilmu baru lagi, masukan nanti dari mungkin nanti minta bantuan kerjasama ibu-ibu semua ya, yang punya botol plastik di rumah nanti bisa dibawakan anak-anak ya, nanti minta ya. Nah dari botol itu nanti tentunya Bu Guru manfaatin untuk belajar anak-anak juga. Di sekolah juga udah belajar itu ya, untuk menyusun kata, untuk menyusun angka. Selain itu juga kita juga mengenalkan bahan alam ya Bu ya, ada ranting juga ada batu. Jadi belajar itu gak harus beli yang mahal Bu, semua jajan alam sebenarnya ya. Oke, terima kasih ya Bu ya atas masukannya. Dan mungkin ada yang dari komite atau orang tua, silahkan Bu Nafi. Maju aja ya Bu. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Terima kasih masukan buat kreasi anak. Ini kan buku snack dari anak-anak daripada dibakar buat polusi udara ya Bu. Ini dipilah-pilah terus hasilnya nanti diikat-ikat, disambung-sambung, terus buat tempat pensil juga bisa Bu. Nanti dikasih batok kelapa itu di kayak lingkaran nanti buat
itu aja tuh masukan dari kami, mudah-mudahan bisa nanti kedepannya menjadi kreatif ibu-ibu buat teman-teman anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda Nabila ya. Idenya bagus sekali, saya malah nggak kepikiran Bu ya. Terima kasih, mungkin dari bekas snack itu selain dibuat ekobrik, insya Allah ya kita berusaha ya anak-anak ya, semangat ya. Dari salahnya Ibu Mbak Nabila ya, kita buat mungkin semacam anyaman dulu ya Bu ya. Kayak anyaman mungkin tidak harus sama karena memang snacknya beda-beda, nggak apa-apa. Nanti anak kertasnya dianyam itu plastiknya, nanti mungkin bisa dibuat kayak tas juga ya. Saya juga pernah lihat beberapa itu ada yang tas belanja ya. Tapi sederhana aja, nanti anak-anak dari ini ya, botol ini mungkin cuma digunting-gunting di rumah-rumah dikasih double tip aja gitu, nggak apa-apa ya Bu, namanya sebuah anak kan. Nanti kreasinya anak saja sih Bu, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu dari perwakilan orang tua nggih. Terima kasih ya Ibu. Untuk dari komite mungkin ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini cuma saya ingin menambahkan sedikit ya Bu. Dan saya alhamdulillah sangat senang sekali akan bisa belajar di sini bersama ibu guru. Udah menumbuhkan rasa kreativitas sejak dini ya Bu. Boleh juga saya menambahkan sedikit karena ibu-ibu kan suka belanja ya Bu ya. Ya. Kan banyak ya. Ya. Kantong kresek itu ya. Kantong kresek yang warna-warni itu kan bisa juga kita bikin apa itu semacam bunga gitu ya. Oh iya. Dilipet-lipet juga dulu, dihaluskan dulu, dilipet-lipet. Hasilnya seperti kayak apa itu kipas itu kan. Iya. Oh, ini udah jadi bunga Bu. Nah itu kalau dikasih pot yang ini apa bahan bekas dari botol atau mineral atau apalah kita potong jadi pas bunga ya Bu. Nah itu sudah menjadi rangkaian suatu kreativitas anak yang luar biasa. Perlu diukur dan dibangun apa ya untuk memanfaatkan limbah rumah atau di sekolah. Insya Allah nanti kedepannya juga anak-anak kreatif dan akan menumbuhkan kreativitas pada anak. Ya, cuman kalau yang bisa saya sampaikan sedikit untuk masukan. Mohon maaf jika ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Subhanallah nggih. Idenya bagus-bagus sekali nggih. Terima kasih nggih Bu nggih. Nanti monggo nanti saya mohon kerjasamanya dengan ibu-ibu semua, anak-anak, ibu guru, ibu kepala sekolah untuk mendukung program saya ini. Dan insya Allah ya Bu, kita ini kan anak-anak masih tes dan mungkin minggu depan ya Bu, insya Allah saya mulai sedikit-sedikit nanti untuk persiapan di loka 7 yaitu panen raya. Nanti anak-anak mungkin saya lebih untuk menghasilkan karya-karya yang akan nanti ditampilkan di sana. Terima kasih kepada Bunda Susi atas masukannya, dan mungkin masih ada lagi ibu yang mau memberikan saran atau ide. Oh, monggo bundanya Mas Iksan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua yang murid ya Bu. Kan saya kan di mana kan kebetulan banyak kerja foto-fotoan kain, foto-fotoan trik ataupun kancing yang tidak terpakai. Daripada saya buang mungkin bisa dijadikan daur ulang, bisa dijadikan bisa apa kerja dan jika bisa dijadikan aplikasi di internet juga bisa. Kalau trik itu juga bisa kan sisanya foto-fotoan itu bisa kiranya buat tempat pensil itu juga bisa. Terus mungkin untuk balon itu juga bisa daripada pakai kan mungkin bisa bermanfaat lebih bermanfaat gitu. Mungkin itu saja usia dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.
Ya, jadi kayak sambungan ya nggak apa-apa. tidak apa-apa. Seadanya kain itu mungkin ada yang jahitnya kebaya ya, nggak apa-apa yang jahitnya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak itu Bu, kayak galon Ya, kan kursinya nanti bundar, misalnya kotak gitu. Rencana saya seperti itu. Mungkin dari kain perca nanti dari kardus mungkin nanti kan besok anak-anak mau pentas seni ya, mau drum nanti dari fotonya itu bisa dibuat pika yang dari kardus Bu. Kardusnya dilubangi terus dimasukin nanti ditempel-tempel bunga yang dulu pernah ya Bu ya kita ya, dari bunga atau dari ranting itu juga. Oke, mungkin itu ada salah satunya seperti itu. Terima kasih, alhamdulillah nggih. Masih ada lagi enggak Ibu? Masukannya cukup ya? Oke. Alhamdulillah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas bantuannya ibu-ibu semua, anak-anakku yang cantik, yang soleh-soleh. Terima kasih nggih atas bantuannya. Guru minta bantuannya nggih. Ustaz doain guru lancar nggih sampai di lokal 7 nanti di panel raya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan ibu-ibu semua kepada saya tentunya dan juga lembaga kami di Kabupaten Bandung Nusa Dua mendapatkan bahasa yang lebih banyak lagi. Ibu-ibu selalu diberi kesehatan.